Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kabupaten Wonogiri, kembali lagi nih bersama kami di podcast Nyawiji. Podcast yang akan memberikan informasi seputar pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Wonogiri tentunya. Bersama narasumber-narasumber hebat yang akan kita hadirkan di podcast episode-episode kali ini. Nah, sudah bersama kami nih ada dari ATR BPN Kabupaten Wonogiri. Halo Bapak, mungkin boleh disapa terlebih dahulu nih masyarakat Kabupaten Wonogiri. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonogiri yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengucapkan terima kasih pada MPP Nyawiji sehingga kami bisa merapat bergabung dengan MPP Nyawiji untuk memberikan perubahan inovasi pada kantor pertanahan, layanan kantor pertanahan Kabupaten Wonogiri. Tentunya kita nanti juga minta masukan dari Bapak Ibu semua yang kami banggakan. Perkenalkan, nama kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Saya Agus Santoso selaku Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Wonogiri, dan teman kami juga akan menyapa warga masyarakat Wonogiri. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Wonogiri, kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Muhammad Rahyani, staf di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Selamat bergabung dalam acara ini dan mudah-mudahan nanti ke depan sampai selesai bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Wonogiri. Terima kasih. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir untuk podcast episode kali ini, Nggih Bapak. Nah, langsung saja karena masyarakat juga sudah penasaran nih untuk pelayanan-pelayanan yang ada di ATR BPN Kabupaten Wonogiri ini apa saja sih, Mbak? Mungkin boleh dijelaskan, monggo. Baik Bapak Ibu semuanya, layanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memang ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Mungkin yang pertama terkait informasi pertanahan dan konsultasi. Yang kedua, pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan. Yang ketiga, pendaftaran perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik. Yang keempat, pendaftaran layanan penghapusan hak tanggungan atau bisa disebut dengan ROYA. Yang kelima, pendaftaran layanan peralihan hak, baik itu yang berasal dari jual beli, hibah atau APHB, pembagian hak bersama dan warisan. Ini yang kita lakukan di MPP Nyawiji. MPP Nyawiji. Tentunya terkait informasi dan konsultasi bisa kita laksanakan di MPP. Kemudian juga di kantor kita ada media center dan ada juga layanan terkait dengan Skodiwul. Nah, itu juga menjadi inovasi kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara online. Online ini dimaksudkan supaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan kepada masyarakat supaya menyingkat waktu dan menghemat waktu. Tentunya tidak perlu ke kantor pertanahan. Nanti bisa kita perlihatkan
bisa dilihat di aplikasi Sekodiwul, bisa dibuka nanti di alamatnya. Yang itu sebagai inovasi kami untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Itu terkait dengan konsultasi ataupun informasi juga dapat diperoleh di Car Free Sunday setiap jam 6 sampai jam 9 pagi di alun-alun kota Wonogiri. Nah, itu tentunya kita mengharapkan kehadiran masyarakat supaya beliau-beliau bisa memahami kebutuhan mereka, sehingga kita bisa melayani dengan senang hati seperti apa yang menjadi visi-visi kami, melayani profesional dan terpercaya. Mungkin ini kami serahkan kepada Pak Yani terkait pelayanan-pelayanan yang ada mungkin di MPP. Yang pertama terkait perubahan atau peningkatan hak. Yang kedua roya, kemudian pendaftaran peralihan hak atau warisan. Mungkin itu dulu Ibu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat supaya bisa ada interaksi kami dengan warga masyarakat. Oke, luar biasa sekali nih masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk pelayanan-pelayanan yang ada di ATR BPN Kabupaten Wonogiri, dan juga untuk metode pelayanannya juga sudah bervariasi nggih Pak nggih. Ada dari MPP, ada dari kantor langsung, ada dari Car Free Sunday di Kota Wonogiri, juga ada online nih lewat aplikasi Sekodiwul. Luar biasa sekali nih. Nah, kemudian boleh nggak sih Pak untuk dijelaskan mengenai, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pendaftaran pertimbangan teknis pertahanan. Kemudian ada pertanahan untuk pendaftaran perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik, dan juga ada roya. Mungkin boleh dijelaskan nih, ketika kita ingin mengajukan pendaftaran perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik itu syaratnya bagaimana sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan, monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi sampaikan Pak Agus terkait dengan pelayanan di Mall Pelayanan Terpadu yang MPP menika, ya, bahwa ada sebagian pelayanan yang memang diberikan di MPP yang saat ini sudah berlangsung, mungkin sudah agak lama. Ya, ini yang saya sampaikan terkait dengan pelayanan peningkatan hak itu ya. Jadi dari hak milik dari HGB ke hak milik ini sebetulnya ada syaratnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian warga Wonogiri bisa langsung datang ke MPP. Di situ sudah ada ketentuan ataupun syarat-syarat yang nanti ada petugas yang ada di situ nanti akan menyampaikan syarat-syaratnya seperti apa, kemudian yang harus dipenuhi, kemudian belangkonya pun sebenarnya sudah bisa tersedia. Nanti di situ nanti bisa kalaupun misalnya berkas misalnya pemohon misalnya ada kesempatan mereka mengurus di MPP ini selain di pertanahan, kemudian mereka akan mampir ke pertanahan, di ruang pertanahan langsung mereka akan bisa tanya petugas di situ bagaimana prosesnya untuk peningkatan hak yang akan dimohon oleh pemohon itu. Mungkin akan sampaikan saja syaratnya ini. Mungkin yang pokok yaitu sertifikat atas tanah yang pertama ini yang dari HGB atau hak pakai menika. Kemudian fotokopi akta jual beli di surat perolehan tanahnya itu. Biasa ini kan yang ada ini biasanya kan perumahan dari HGB, kemudian mereka sudah lunas ataupun mereka sudah bisa menutup untuk proses kreditnya, mereka akan meningkatkan proses menjadi hak milik mereka, biasanya bisa dilaksanakan. Nah, seperti ini syaratnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga ada fotokopi sertifikat. Kemudian yang pertama surat permohonan, ya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi
pemohon harus mengisi berkas permohonan. Kemudian yang kelima ini surat pernyataan tanah yang dikuasai yang bermateri cukup menika sudah ada. Kemudian yang kelima surat kuasa yang tertulis bermateri cukup apabila dikuasakan. Kalau berkas sendiri tidak perlu pakai surat kuasa begitu. Kemudian yang ketujuh adalah identitas pemohon, fotokopi KTP, kemudian kalau badan hukum ya fotokopi pendirian badan hukum begitu. Tapi kalau biasanya kalau untuk hak milik tentunya kan persorangan begitu yang saya sampaikan tadi. Yang perlu sampaikan pada kesempatan ini, mohon sebelum kita masuk ke pendaftaran peningkatan haknya, mereka harus dicek dulu validasi sertifikatnya. Kantor pertanahan ataupun mungkin bisa juga di MPP ini nanti disampaikan dibawa berkasnya ke kantor pertanahan. Kenapa? Bahwa sertifikat ini kan tentunya kalau belum tervalidasi, ini dalam kaitannya terkait dengan proses biar pemetaan mereka sesuai dengan bidang tanah pada posisi yang sebenarnya. Jadi ada validasi spasial, kemudian ada validasi tekstual dalam arti namanya, kemudian kalau yang tekstual spasial adalah posisi laktarannya itu adalah benar-benar di situ. Jadi tidak mungkin kalau dulu posisi yang relatif ya sekarang mana letaknya, akhirnya pemohon bisa menyampaikan letaknya di sini. Tapi kalau misalnya kalau perumahan tentunya pasti sudah letaknya sesuai dengan yang sebenarnya karena sudah biasanya ada set plan, kemudian itu bagian dari pecahan HGB yang ada HGB induknya atas nama PT seperti itu. Oke, berarti untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri nih yang mau melakukan pendaftaran perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik, tentu sertifikatnya harus tervalidasi, Pak. Betul, ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk layanan penghapusan hak tanggung jawab atau ROYA, Pak, untuk persyaratannya ini boleh nggak sih dijelasin ke masyarakat Kabupaten Wonogiri mungkin? Ya, saya jelaskan terkait dengan penghapusan hak tanggungan atau namanya ROYA. Kalau orang Jawa itu hilang ke utang begitu. Jadi yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan tadi sebelum kita melaksanakan ROYA ini tentunya saya sampaikan validasi dahulu sertifikatnya karena sertifikat itu kan ada produknya ya. Jadi ada produknya yang lama itu belum ada gambarnya. Biasanya Bola Dunia. Kemudian ada dulu namanya sertifikat Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian yang terakhir baru Badan Pertanahan Nasional begitu. Lah ini tentunya pada waktu dahulu letak tanah ini kan belum pasti. Makanya sebelum pemohon itu melaksanakan ROYA penghapusan hutangnya tentunya harus divalidasi dahulu sertifikatnya, letak tanahnya bagaimana. Kemudian di BPN di kantor Tanah Wonogiri sudah ada namanya media center, di situ ada terpampang monitor yang sangat lebar, itu berapa in Pak ya, sekitar 50 in atau 60 berapa. Nah ini nanti pemohon bisa ke situ, nanti bawa sertifikat aslinya, kemudian kopi KTP-nya atau kopi asli bisa dibawa, kemudian divalidasi di situ. Nanti akan Bapak letaknya di mana, misalnya kita ada petugas di sana, ada tugasnya untuk menunjukkan atau menanyakan letaknya di mana tanahnya begitu. Oh misalnya contohnya ya misalnya di Wonokarto lah misalnya itu. Oh begini Pak, sini Jalan Arjuna berapa misalnya gitu loh. Akhirnya di situ oh betul berarti nanti ternyata di situ. Nah, itu nanti bisa divalidasi di situ. Itu baru untuk proses validasi spasialnya. Kemudian yang tekstualnya dalam kaitannya namanya siapa ya di arsip buku tanahnya itu misalnya si A misalnya. Nah ini kita samakan dengan di situ. Misalnya kalau dulu misalnya waktu dulu kan sertifikat itu namanya misalnya Pak Parto ini kan baru namanya Parto, belum tanggal lahirnya, kemudian alamatnya kan belum sesuai dengan yang sekarang di KKP, makanya itu divalidasi sesuai dengan nama yang sesuai dengan KTP yang di situ begitu. Dari akhirnya kan nanti tervalidasi semua gitu. Ini dalam rangka apa? Bahwa pertanahan Kabupaten Wonogiri kan tentunya akan berkembang terus ya.
terkait dengan baik pelayanan, kemudian bagaimana menyediakan peta-peta bidang tanah ini, sehingga ada namanya proyek pemetaan kecamatan lengkap ini. Jadi semua desa-desa kecamatan itu akan dibuatkan peta-peta yang lengkap. Jadi semua bidang tanah terpetakan di situ posisinya, kemudian subjeknya sesuai dengan subjek yang ada di KTP begitu. Karena seandainya misalnya dulu KTP-nya misalnya sertifikatnya misalnya Pak Parto bin siapa, misalnya ayahnya, itu bisa dibetulkan menjadi namanya sesuai dengan KTP yang berlaku sekarang begitu. Berarti harus tervalidasi ya Pak untuk data-data yang Betul, diajukan. Harus benar dan juga sesuai nih dengan yang ada di lapangan. Nah, kemudian dari ATR BPN Kabupaten Wonogiri tadi juga sudah menyediakan pelayanan langsung di media centernya ya Pak, untuk melihat nih titik lokasinya ini seperti apa gitu. Luar biasa sekali. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Pak, selanjutnya Dispera ini membuatkan permohonan ITR. Setelah Dispera membuatkan permohonan ITR nih, bagaimana sih peran dari ATR BPN sendiri itu setelah proses permohonan ITR sendiri itu Pak? Monggo mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan ITR ya, izin tata ruang yang dikeluarkan oleh Dispera ini terkait dengan permohonan sekarang ini. Kalau dulu nama izin lokasi ya, sekarang KKPR sekarang, KKPR. Jadi kegiatan kesesuaian pemotongan ruang. Bagaimana posisi kantor pertanahan? Bahwa KKP ini kan dikeluarkan oleh DPN PTSP selaku bupati, nama bupati. Kemudian prosesnya ini adalah izin tata ruang dahulu. Kemudian prosesnya yang kedua adalah didaftarkan kantor pertanahan, namanya adalah pertimbangan teknis pertanahan. Nah, apa saja yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan KKPR ini, pertimbangan teknis ini apa saja ini ada, saya sampaikan ada 3. Jadi yang pertama adalah penerbitan kesesuaian kegiatan pemotongan ruang, KKP tadi yang disampaikan tadi saya di depan, ada ITR, kemudian Pertek namanya kalau singkatannya lah, terkenalnya Pertek, pertimbangan teknis pertanahan. Kemudian pertimbangan teknis pertanahan yang kedua adalah penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul. Nah ini yang jadi tanah timbul ini terjadi ini karena perbinaan aliran sungai. Jadi sungainya ini tergerus, kemudian bidang tanah ini pindah mereka. Akhirnya muncul tanah timbul. Itu bisa terjadi di Wonogiri banyak juga. Kemudian yang ketiga adalah Pertek ini adalah untuk kebijakan penyelenggaraan pemantauan dan penggunaan tanah. Nah ini dikaitkan dengan alih fungsi lahan. Jadi kebijakan ini adalah ITR ini kan ada yang pemohonnya. KKPR ini kan ada ya KKPR berusaha, kemudian KKPR non berusaha. Ya berusaha ini ya PT, tentunya badan hukum, kemudian non berusaha perorangan atau instansi pemerintah ini. Itu yang namanya yang non berusaha. Contohnya misalnya kalau untuk rumah tinggal kan itu kan termasuk di KKP non berusaha. Kalau oleh fungsinya tentunya di kebijakan karena sudah. Kemudian yang kebijakan lain yang KKP kebijakannya adalah kalau itu adalah KKP otomatis yang tentunya harus kita akomodir masuk di KKP yang kebijakan tadi ya, pertimbangan untuk kebijakan pertanahan tadi. Nah ini yang tentunya ITR ada keberlanjutan dengan di pertimbangan teknis tadi terkait dengan yang saya sampaikan. Misalnya ada badan hukum, izin, kemudian KKP ini kan berusaha. Tentunya yang pertama leading sektornya adalah di MPP, di PNPTSP untuk menginput data tadi. Kemudian data ini kan dimasukkan kan Gestaru tadi. Gestaru adalah kemenangannya di Dispera KPP begitu. Kemudian mereka akan memverifikasi badan hukum ini masuk enggak, betul enggak. Akhirnya setelah mereka ini diverifikasi kemudian oke, nah inilah akan mereka masuk di pertanahan. Mereka akan membayar namanya PNBP. Jadi PNBP terkait dengan KKPR
Yang kedua adalah PNBP dengan pertimbangan teknis pertanahan yang itu nanti pemohon akan membayar ke kantor pertanahan dan mereka akan membayarnya ini tentunya namanya adanya SPP. Jadi surat setor itu ya, setor untuk membayar PNBP ini berapa, itu otomatis nanti di situ ada tertulis berapa biayanya seperti itu. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Jadi peran dari ATR BPN ini melanjutkan dari permohonan ITR sendiri itu Pak, ketika sudah oke, kemudian langsung dialihfungsikan untuk ke peran dari ATR BPN ngaten Pak. Saya sambung lagi ya, belum selesai. Jadi setelah pertimbangan tes pertanahan ini selesai, ini nanti akan kirim lagi secara otomatis. Nah, kalau OSS ya, otomatis nanti ke Dispera KPP lagi nanti terkait dengan penilaian KKPN-nya. Nah inilah nanti apa yang dilaksanakan oleh BPN ini ada namanya pertimbangan teknis itu dari cek lapang, kemudian nanti diplotingkan, kemudian nanti ada sidang panitia tim pertimbangan teknis, baru nanti ada penerbitan namanya pertimbangan risalah pertimbangan teknis, kemudian baru pertimbangan teknis pertanahannya yang sebagai acuan nanti di secara online kan bisa secara elektronis, kalau itu USS langsung masuk ke sistem Kistaru. Nah, ini baru nanti di Kistaru buat tadi penilaian. Nah, penilaian baru nanti KKPN-nya, PKKPN-nya nanti di kewenangannya di DPN BTSP. Kalau itu kewenangannya di kabupaten seperti itu. Jadi alurnya ini tetap siklusnya ini terus berlangsung ngaten Pak, dari Dispera kemudian ke ATR BPN kembali lagi Dispera ngaten Pak untuk penilaiannya. Terkait dengan Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Cering! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Jadi alurnya ini tetap siklusnya ini terus berlangsung ngaten Pak, dari Dispera kemudian ke ATR BPN kembali lagi Dispera ngaten Pak untuk penilaiannya. Terkait dengan waktu ya, terkait dengan waktu bahwa KKPR pertimbangan teknis ini kan hanya 20 hari. Terhitung 20 hari harus selesai begitu. Makanya kan mengejar waktu lah, bagaimana caranya kiatnya nanti biasanya kalau pemohon ini kan setelah mereka sudah diverifikasi dengan Dispera, mereka setelah membayar ini nggak masuk ke BPN. Seharusnya setelah membayar mereka harus konsultasi dengan kantor pertanahan kapan mereka akan dicek lapang seperti itu. Kemudian yang kedua, berkas-berkas yang mereka input mereka itu harus sudah sesuai belum dengan ketentuan yang berlaku untuk pertimbangan teknis pertanahannya. Saya harus memperbaiki lagi ya. Oh benar misalnya seperti itu. Nah ini perlu kerjasama yang baik antara pemohon dengan kantor pertanahan dan tentunya akan menghasilkan nanti 20 hari selesai seperti itu. Oke, jadi tentu kita juga akan terus mengajak masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk berkolaborasi nggak Pak, untuk validasi datanya, kemudian supaya ini semua bisa berjalan dengan seimbang ngaten J. Nah, itu tadi peran dari ATR BPN untuk permohonan ITR. Masyarakat Kabupaten Wonogiri pasti tadi juga sudah mendengar untuk ada aplikasi Segotiwul nih Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai aplikasi Segotiwul ini yang mungkin pasti masyarakat akan terbantu sekali nih untuk aplikasi Segotiwul ini. Hemat waktu dan juga hemat tenaga. Monggo Pak dijelaskan. Baik, Segotiwul layanan online pertanahan ATR BPN Kantah Wonogiri. Memang di sini ada beberapa layanan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat seperti pemecahan bidang,
kemudian roya, pendaftaran peralihan hak, maupun pendaftaran warisan. Di sini kami ingin memberikan layanan kepada warga masyarakat, langsung dari warga masyarakat. Di sini aplikasi ini bisa dibuka melalui alamat yang sudah kita berikan. Tentunya masyarakat bisa membuka kebutuhan-kebutuhan apa, yang persyaratan-persyaratan apa bagi masyarakat yang diinginkan. Apakah untuk pewarisan, di situ sudah ada form-form yang bisa diisi oleh warga masyarakat. Misalkan dalam hal pewarisan, sebagai contoh, sertifikat hak milik nomor 10 atas nama Suto. Pak Suto sudah meninggal, sehingga di situ ada form-form yang perlu diisi, seperti surat keterangan waris, surat pernyataan waris. Warisan. Di situ akan dipandu dalam form-form itu. Tentunya perlu ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Di situ ada Pak Polo, mengetahui Pak Camat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini yang kami utamakan, masyarakat paham terhadap form-form yang kita berikan. Kedua, masyarakat tidak perlu rawuh dulu ke BPN. Di situ bisa melihat persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan. Nah, setelah diinput pada layanan Sekodiwul, nanti baru setelah itu kita koreksi dan sebagainya, itu sebagai sarana konsultasi juga, sehingga masyarakat tidak perlu riwa-riwi tindak dari dalam ke BPN beberapa kali, kurang ini, kurang itu, kurang itu. Nah, di situ nanti kita pandu untuk koreksinya. Nah, setelah semuanya selesai dan sebagainya melalui proses asman Pak Polo dan sebagainya, asman ahli waris semuanya, tentunya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baru didaftarkan di BPN. Nah, sehingga tidak perlu pengecekan yang rumit dan sebagainya. Beliau bisa langsung lenggah mendaftarkan. Nah, di situ tidak perlu antri yang begitu bolak-balik. Demikian Ibu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali nih untuk aplikasi Sekodiwul yang gratis bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri. Tentunya pelayanannya juga sudah maksimal sekali nih Pak. Pengemasan metodenya juga sudah banyak sekali. Nah, ini kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali untuk Bapak yang sudah berkenan hadir. Mungkin boleh disampaikan untuk terakhir harapannya dari ATR BPN Kabupaten Wonogiri untuk masyarakat itu seperti apa? Monggo Bapak. Baik, harapan kami tentunya kami mempunyai visi misi melayani, profesional dan terpercaya. Tentunya kita minta bantuan atau masyarakat Wonogiri tentunya bisa memberikan input kepada kami supaya visi-visi kami juga dalam melakukan pelayanan sesuai dengan visi-visi, betul-betul melayani, betul-betul profesional, dan betul-betul terpercaya. Ini yang akan kita tuju untuk menuju visi misi kementerian kami. Demikian, Ibu. Luar biasa. Mungkin Bapak ingin menambahkan? Saya kira sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Agus. Mudah-mudahan ke depan kita semakin lebih baik dan mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat akan bisa terpenuhi. Seperti itu. Terima kasih. Perlu saya tambahkan satu? Boleh. Mungkin di kegiatan kami di Car Free Sunday, kita hadir di alun-alun. Saya minta kerawan warga masyarakat Wonogiri bisa menanyakan secara langsung pada hari libur, dan mungkin juga bisa ke kantor kami di media center pada hari jam kerja.
Dan hari Sabtu kita juga melaksanakan pelayanan mulai jam 8 sampai jam 12. Mungkin itu yang perlu kami beritahukan kepada warga Wonogiri. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcastnya Wiji episode kali ini. Nah, sudah di penghujung acara nih, tapi kita yel-yel dulu aja Pak. Jadi nanti kalau saya mengatakan Go Nyawiji, kita bersama-sama mengatakan sesarengan bangun Wonogiri. Masyarakat Kabupaten Wonogiri yang ada di rumah juga boleh ikut nih. Jadi nanti kalau saya mengatakan Go Nyawiji, kita bersama-sama menyerukan sesarengan bangun Wonogiri. Oke. Go Nyawiji, Sesarengan bangun Wonogiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Kita tadi juga sudah membahas banyak sekali mengenai layanan-layanan dan juga peran dari ATR BPN untuk permohonan ITR. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Nah, masyarakat Kabupaten Wonogiri, itulah podcast episode kali ini yang menghadirkan narasumber spesial dari ATR BPN Kabupaten Wonogiri. Berakhirlah podcast pada episode kali ini. Saya Anggi Munditawangi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.